Hai everything dari kalangan manusia hingga jin. Bertemu lagi sama aku Rizky, ditemani aku Widya. Kita di Jagongan Jam Ngobrol Ringan. Kita ngobrol yang ringan-ringan aja, karena yang berat itu cuma matematika. ngomongin soal matematika. Kalian suka nggak sih matematika? Enggak ya kan? Kalau ada orang yang suka matematika, berarti mereka tuh salah satu makhluk terlangka ya di bumi ini. Iya pasti. Dulu kalau sekolah daring kita suka banget lihat jawaban soal matematika tuh di otak li. Bener nggak? Bener banget tuh. Oh ya Ki, gara-gara sekolah daring kita tuh jadi kecanduan buat pegang HP mulu gak sih Ki? Iya pasti. Bahkan HP ini tuh udah kayak apa ya? Boneka elektronik, susah banget dilepas, dibawa kemana-mana mulu. Iya, biasanya tuh dipakai main game lah, main sosmed lah, browsing, ngechat orang, dan masih banyak deh pokoknya. Bener, teknologi sekarang tuh makin hari makin maju ya Ki. Iya. Bahkan sekolah aja tuh udah bisa diadain secara daring loh, pakai aplikasi meeting atau learning gitu. Tapi, kamu tahu gak sih adanya sekolah digital? Apaan tuh? Kayak pernah denger, tapi di mana ya? Oke, daripada penasaran, mendingan kita kupas tuntas langsung aja sekolah digital yang bakalan jadi tren sekolah di masa depan. Betul banget, aku juga penasaran dan excited dengan tema kita kali ini. Bakal sewow apa sih? Kalau aku pikir-pikir ya, sekolah digital sama daring itu sama. Bener gak sih Kak? Gak Ki, beda banget. Oh, apa tuh bedanya? Gini, bedanya sekolah daring itu dilakuin di luar sekolah. Biasanya pakai aplikasi meeting kayak Google Meet atau Zoom. Penugasannya pun biasanya pakai e-learning kayak Google Classroom atau web sekolah. Nah, kalau sekolah digital ini sama aja kayak sekolah biasanya, tapi pakai metode pembelajaran ICT. ICT, bukan NCT kan? Bukan NCT. Oke. ICT ini kayaknya berbau-bau ke Inggris-Inggrisan nih. Apa itu Kak? Oke, ICT sendiri itu kepanjangan dari Information Communication Technology. Jadi itu adalah metode pembelajaran berbasis komputer dan multimedia. Nah, mereka yang sekolahnya berbasis ICT itu harus dituntut buat bisa make teknologi kayak komputer, proyektor, sampai virtual reality. Pengajar dan peserta didiknya pun harus bisa kreatif dan inovatif lagi dalam melakukan proses pembelajaran, karena mereka sudah menggunakan informasi berbasis data sebagai sumber asuhan belajar mereka. Dan yang gak kalah keren nih Ki, Apa tuh Kak? semua layanan di sekolahnya mulai dari pagar, bukannya udah pakai remote control. Keren. Ceklok udah nggak pakai jari Ki, Keren teknologinya udah bisa scan wajah tuh. Gila, keren banget. Bayar SPP juga udah bisa pakai e-money gitu, jadi udah nggak bisa ditilap uang sekolah. Wah, aku sih nggak gitu ya Kak. Oke, lanjut. Sekolahnya tuh transparan banget Ki, soal data, informasi seputar rapor, dana bos, semua bisa diakses masyarakat luas. Pokoknya serba digital lah. Pembelajarannya juga udah blended learning. Tahu nggak blended learning itu apa? Blended learning itu bukan blender kan ya? Bukan blender, blended. Oh, oke. Blended learning, aku nggak tahu apa itu sih Kak. Blended learning itu perpaduan pembelajaran luring atau tatap muka dan gitu. Wah, wow itu ya Kak. Jadi misalnya nih, guru sama siswanya tuh punya avatar gitu pas sekolah di VR, ya kan? Pasti keren banget ya kan? Iya, pasti. Tapi ngomong-ngomong nih Kak, kan nggak semua sekolah di Indonesia tuh melek digital, iya kan? Ya sih benar, beberapa daerah memang belum mensupport melaksanakan sekolah digital ini. Tapi bagaimanapun teknologi kan makin berkembang nih. Ya, Suatu saat semua sekolah pasti bakal nerapin sekolah digital. Terus ada langkah-langkahnya nggak sih Kak? Kayak itu apa, sekolah buat nerapin sekolah digital ini, ada nggak sih? Memang ada langkah-langkahnya Ki. Ada 3 langkah umum untuk sekolah tersebut kalau mau nerapin sekolah digital. Ya, sekalian dijelaskan dan disebutkan dong Kak. Oke, langkah yang pertama, sekolah udah menghadirkan kelas digital dan juga memberikan fasilitas-fasilitas pendukung pembelajaran kayak komputer, proyektor, sampai akses wifi. Langkah yang kedua, langkah ini udah mulai meningkat nih dari yang sebelumnya, di mana sekolah udah menerapkan
learning management system dan school management system, dan juga udah nyediain papan tulis interaktif serta konten pembelajaran digital. Keren. Dan langkah yang terakhir, sekolah udah mulai didorongin lebih lagi Ki buat bisa 100% digital. Wow. Kayak learning management system yang lebih dioptimasi dan school management system yang lebih komprehensif. Wah, keren banget nih Kak. Tapi menurutku nih Kak, kan kalau ada something new tuh kan pasti ada kelebihan dan kekurangan ya kan. Nah, kalau sekolah digital ini kan termasuk baru. Nah, itu pasti ada kelebihan dan kekurangan ya kan. Pasti ada lah Ki, kelebihannya tuh simple dan peserta didik lebih dipermudah salah satunya. Iya sih, soalnya kan biasanya kan tuh siswa tuh bawa buku banyak. Nah, kalau metode pembelajarannya tuh kayak gini, kita tuh cuma bawa HP. Nah itu tahu, selain simple dan peserta didik yang lebih dipermudah, kita kalau ujian pakai komputer juga udah nggak bisa saling contekan Ki. Iya juga sih, soalnya kalau ujian di komputer tuh soalnya diacak-acak. Dan juga kita tuh nggak bisa browsing di Google, ya kan? Bener banget. Oke. Nggak bisa browsing lagi tuh. Ya, nggak bisa. Oke, untuk kekurangannya apa tuh Kak? Kekurangannya sendiri gini, nggak semua sekolah itu punya biaya lebih Ki. Jadi buat beli kayak komputer atau proyektor itu masih sangat-sangat sulit. Sayang banget sih Kak, ya kan? Iya, sayang banget sih. Tapi Kak kan siswa kan bisa bawa HP kan? Nah, itu masalahnya, nggak semua peserta didik itu punya HP Ki. Bahkan kuota internet aja masih numpang Ki di warung kopi. Tapi ini bisa diakalin nggak sih kalau misalnya pihak sekolah tuh nyediain akses wifi? Kembali lagi kayak yang aku bilang tadi Ki, nggak semua sekolah tuh punya biaya lebih. Oh gitu ya Kak. Terus kayaknya aku sering lihat di sosmed gitu kan banyak banget kejadian cyberbullying. Nah, itu termasuk kekurangannya nggak sih Kak? Betul juga, tapi itu masih bisa dicegah kok Ki dengan cara mengedukasi para peserta didik untuk gak nyalahgunain sosmed secara sembarangan. Oh gitu ya Kak. Aku juga super penasaran deh. Kalau misalnya nih sekolah digital tuh bener-bener diterapin di SMA Al-Azhar. Bakal seru abis deh kayaknya. Iya kan? Well, sayangnya obrolan kita akhirnya sampai di sini nih Kak. Ya. Makasih banget buat Kak Widya yang sudah ngobrol-ngobrol di Jagongan. Sehat selalu ya Kak. Iya, sama-sama, sehat-sehat selalu juga. Dan juga kami berterima kasih pada teman-teman yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Sebelum penutupan, Kak Widya ada nggak nih pertanyaan buat teman-teman? Kayaknya nggak ada deh Ki, tapi buat kalian semua yang sekolahnya udah digital, silakan komen di bawah ini aja ya. Oke, gitu ya Kak. Jangan lupa kalian share pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa support podcast kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel Jagongan. Aku Rizky. Dan aku Widya. Jika ada salah kata dari kita mohon maaf sebesar-besarnya planet Jupiter. Thank you for listening to our podcast. See you all and have a nice day. Bye!